program News Event edisi spesial rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-79 tahun. Dan kali ini saya berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jalan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur, yang tengah berlangsung rapat paripurna istimewa sebagai acara peringatan HUT Jatim ke-79 tahun ini. Tidak hanya dihadiri oleh pimpinan DPRD Jawa Timur dan juga PJ Gubernur Jatim, namun di edisi spesial rapat paripurna istimewa ini turut hadir sosok tokoh yang cukup dikenal, yaitu Bapak Rocky Gerung yang dijadwalkan mengisi materi dalam rapat paripurna istimewa kali ini. Dan seperti apakah gelaran rangkaian rapat paripurna istimewa ini? Berikut liputannya. Sekali kalau hari ini ada dua perempuan, yang satu memimpin, yang satu mengkritik, samudera pemudara. Dan keadilan memang pertama-tama tumbuh dari rahim perempuan. Hanya dalam rahim perempuan dari awal dibagi keadilan dengan baiknya. Jadi saya suka karena ada upaya untuk menghormati keadilan berdasarkan unsur perempuan. Kenapa? Saya peduli pada politik perempuan sebagai proposal pertama untuk masuk ke keadilan. Karena hanya di dalam rahim perempuan kita diajarkan untuk berbagi. Setiap kita lahir dari rahim perempuan, begitu kita lahir, kita pindah ke rahim laki-laki. Rahim laki-laki itu namanya smelter, yang dirancang untuk menghasilkan kemakmuran, tapi sekedar dikuasai oleh beberapa perusahaan. Rahim perempuan adalah laut, mandul. Tetapi laut kita sekarang hanya dikuasai oleh para penggarap asing. Jadi dari awal kita mau lihat bagaimana keadilan itu didistribusikan. Kalau APBN, kalau public policy tidak disentuh oleh kepentingan perempuan. Saya tahu bahwa kita di sini berupaya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pak Prabowo bilang harus 8%, betul. Tapi apakah 8% itu menghasilkan peradaban atau justru merusak peradaban? Kita masih menguji itu. Apakah pertumbuhan 8% akan menghasilkan lingkungan yang bersih atau justru merusak lingkungan? Karena lingkungan yang bersih pertama-tama adalah kebutuhan sanitasi, kebutuhan kesehatan, kebutuhan lingkungan. Kita ingin lihat lebih jauh bahwa Surabaya ini kota Jawa Timur ya. Surabaya ini ibu kota PKB. PKB artinya perlawanan kemerdekaan bangsa. Ada Bung Tomo di situ. Tapi bukan cuma Bung Tomo, kita ingat Insinyur Haji Juanda yang memastikan bahwa negeri ini harus dianggap sebagai satu kesatuan laut, dan itu ada investasi di dalam politik internasional di bidang kelautan. Saya tahu Surabaya sejak tahun 500 sudah bergaul dengan Paris. Saya tahu Surabaya diplomatnya dari abad kedua sudah ada di Cina dalam catatan dinasti Cina. Jadi Surabaya sudah berglobal dari awal. Kita hidupkan di sini. Kita ingin lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Surabaya juga dikendalikan oleh prinsip-prinsip kemasyarakatan kebijakan. Yang saya maksud kemasyarakatan kebijakan adalah pastikan bahwa APBN itu tiba pertama-tama pada mereka yang membutuhkan pendidikan. Paling dalam tahun ini kemampuan Surabaya untuk menghasilkan peradaban yang keadilan bisa dicontoh di tempat yang lain. Kalau kita push ekonomi 8%, itu artinya akan ada sektor-sektor khusus yang tumbuh di atas 8%. Karena ada sektor khusus yang tidak tumbuh 8%. Artinya ada sektor-sektor
terutama ekstraktivitasnya, yang pertumbuhannya akan cepat sekali, tapi dengan ada technological problem. Jadi saya percaya bahwa kalau Surabaya tunjukkan bahwa postur APBN itu berpihak pada keadilan, berpihak pada lingkungan, maka Surabaya akan jadi ibu kota pikiran yang tadi lain di Kalimantan. Tapi pikiran harus tetap Surabaya, Jawa Timur, pertama. Jadi beban Jawa Timur adalah mengatasi problem kemiskinan di Indonesia. Stunting di Indonesia itu masih 21-22%. Jawa Timur harus turunkan itu supaya angka nasional turun. Dan dia punya janji SDG bahwa stunting itu harus 15%. Jadi Bapak Jokowi gagal, masih gagal maksudnya. Jawa Timur harus backup itu. Jawa Timur harus mengambil alih keputusan untuk menaikkan kondisi kesehatan ibu dan anak. Ya kita mulai dari situ sebetulnya. Nah, paham pemahaman kita tentang politik hari ini. Sedikit ada dalam kecemasan karena kita boleh melihat ada problem yang masih menempel pada Pak Jokowi, pada Pak Prabowo, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu. Tidak masuk ke kasusnya. Tapi kita tahu bahwa ada kebiasaan, terutama publik internasional, yang pada tadi pagi kementerian salah satu pejabat Amerika Serikat terang-terangan mengatakan bahwa Indonesia itu melanggar hak asasi manusia di dalam soal industri nikel dan industri ekspornya. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai pertemuan SBY mengaku kedatangannya untuk melapor penugasan barunya sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Talk big T-shirt Billy. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Waktu kita udah terjun di sirkuitnya itu, adrenalinnya itu muncul. Gitu. Kalau dia aus, ada bahaya yang akan terjadi di situ. Automadness hanya di Jawa Pos TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Kehadiran sosok Rocky Gerung dalam agenda rapat paripurna istimewa HUT Provinsi Jawa Timur ke-79 tahun ini memang cukup menjadi perhatian. Lantas, apa sebenarnya tujuan menghadirkan sosok Rocky Gerung yang kita kenal sebagai filsuf Indonesia? Harapan Jawa Timur, tentu Jawa Timur akan tetap harus menjadi sebuah lokomotif secara nasional, mercusuar yang memang harus bisa berkontribusi secara luar biasa, baik dari bidang perekonomian dan sumber daya manusianya, karena Jawa Timur ini kita anggap sebagai hub terbaik yang dimiliki oleh bangsa kita. Dan saya harap Jawa Timur akan terus melaju, seluruh komponen stakeholdernya bisa bersinergi dan berkolaboratif untuk bagaimana maju bersama dan bisa mewujudkan Jatim yang hebat, kuat, bermartabat dan bersatu. Terkait masalah Mas Rocky Gerung, kebetulan beliau kan juga menjadi salah satu narasumber yang dihadirkan oleh Kemendagri saat pemberian pemantapan kepada seluruh anggota DPRD se-Indonesia yang baru saja dilantik. Oleh karena itu kita berinisiatif untuk kembali mengundang beliau, memberikan sebuah pencerahan, wawasan kebangsaan, dan memberikan masukan-masukan bagaimana untuk Jawa Timur ke depan
bisa melaksanakan sebuah terobosan khususnya di anggota DPRD, mampu melahirkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, dan regulasi-regulasi baru yang semuanya ditujukan untuk pelayanan masyarakat Jawa Timur yang lebih hebat dan makmur. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Masih di News Event Jawa Post TV di edisi spesial Paripurna Istimewa HUT Provinsi Jawa Timur ke-79 tahun. Di segmen ini kita akan menyaksikan bagaimana harapan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai wakil rakyat di momen Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-79 tahun ini. Masih di usia 79. Apa yang menjadi catatan DPRD? Sama seperti yang saya sampaikan, bahwa di hari ini kita ini kan merayakan Hari Dirgahayu Jawa Timur yang ke-79. Di sisi lain, hari ini kita juga negara kita ini melaksanakan pemilihan gubernur dan kepala daerah seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur. Sehingga harapan kami siapapun nantinya yang nantinya terpilih oleh rakyat Jawa Timur sebagai kepala daerah gubernur Jawa Timur, tentunya tugasnya adalah sama, yaitu tetap harus menekan kemiskinan dan meningkatkan produktivitas masyarakat Jawa Timur melalui padat karya, yaitu membuka peluang usaha di mana masyarakat Jawa Timur ini mendapatkan kesempatan untuk dapat bekerja. Mas, yang dipetik dari ceramahnya Rocky Gerung tadi apa? Wah, ini. Kalau kami melihat tadi yang disampaikan oleh Bang Rocky Gerung, itu semangat untuk mengingatkan bahwa khususnya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu dapat senantiasa mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi yang berpihak kepada masyarakat Jawa Timur. Pertama itu. Yang kedua, melihat tadi semangat Bang Rocky tadi menyampaikan bahwa memungkinkan ke depan pemimpin negara kita ini adalah ada warga dari Jawa Timur. Saya rasa hari ini sudah banyak warga Jawa Timur yang menjadi pimpinan nasional, meskipun belum pernah ya. Pada waktu itu Pak SBY juga dari Jawa Timur. Nah, tidak kemungkinan bahwa sumber daya manusia yang ada di Jawa Timur ini yang disampaikan Bang Rocky Gerung mungkin sangat mumpuni untuk memimpin bangsa ini.
Ya berharapnya bahwa Jawa Timur itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan ya lebih-lebih lah segalanya untuk Jawa Timur. Untuk perempuan sekarang sudah nggak ada yang namanya perbedaan perempuan laki-laki, jadi ya kesetaraannya itu harus lebih dikuatkan lagi. Tentu harapan menjadi perwakilan rakyat adalah agar pembangunan di seluruh Jawa Timur merata. Tidak membedakan Jawa Timur Selatan, Jawa Timur Utara, Barat, Timur, tidak. Tapi di momentum 79 tahun ini, pembangunan di Jawa Timur makin baik dan merata. Karena apa? Karena pembangunannya merata mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan, Madura, sampai Pantura, insya Allah kemudian masyarakat ini bisa sejahtera. Karena apa? Mendongkrak perekonomian di wilayah tertentu. Dan paling penting adalah bagaimana di momentum ini komitmen kami sebagai anggota legislatif adalah mengawal bagaimana masyarakat-masyarakat yang ada di daerah, khususnya di pinggiran ini bisa makin sejahtera, mulai dari ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, sampai kemudian bagaimana kemudian menyongsong bonus demografi di 2040 lebih baik. Seperti itu. Pak, tadi kan menyebutkan infrastruktur ya, berarti ini juga bisa dikatakan sekaligus untuk menyambut Jawa Timur sebagai akses keluar masuk industri IKN? Tentu seperti halnya yang diutarakan oleh pimpinan DPR tadi, bahwasanya Jawa Timur merupakan gerbang Nusantara, di mana kemudian penyokong Indonesia dan Nusantaranya Jawa Timur. Dari segi manapun Jawa Timur lah yang kemudian menjadi gerbang pintu masa depan Indonesia. Untuk itu kemandirian Jawa Timur, kemerataan infrastruktur, kesiapan SDM-nya tentu harus disiapkan dengan sangat merata dan sebaik mungkin. Pak, ini kan di usia 79 tahun ini kan di momen pilkada serentak, khususnya di Jawa Timur. Apa sih nantinya harapan untuk memimpin Jawa Timur the next memasuki ke 80, siapapun nanti pemimpinnya yang terpilih? Oke, terima kasih. Jadi ada tagline pilkada hari ini itu yang saya kira menjadi pedoman bersama. Tim siapapun paslon 1, 2, 3 adalah senang bareng. Budaya Jawa Timur adalah budaya dan adat ketimuran yang mengedepankan nilai-nilai keharmonisan, perdamaian, menjunjung tinggi solidaritas. Itu yang kemudian di momen pilkada hari ini mari kita junjung bersama, sengkuyung bersama, kita wujudkan menjadi pelayan masyarakat yang benar-benar menjadi pelayan masyarakat, menjadi khidmah khodim di masyarakat Jawa Timur. Tidak ada persaingan, boleh persaingan, namanya juga memenang ya kan. Tapi persaingan terbaik adalah menjadi pelayan masyarakat sebaik-baiknya. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai pertemuan SBY mengaku kedatangannya untuk melapor penugasan barunya sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warball, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV.
Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Udah makan, udah geleng-geleng tuh berarti. Ditemani host kita Junung Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolos. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai pertemuan SBY mengaku kedatangannya untuk melapor penugasan barunya sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Tentu mudah-mudahan harapan doa kita semuanya dapat melanjutkan perjuangan para leluhur dan para pejuang bangsa terutama dalam perjuangan Jawa Timur. Amin. Allahumma amin. Para ibu sahabat sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini saya atas nama keluarga besar BPD Provinsi Jawa Timur tentu mengucapkan Dirgahayu Provinsi Jawa Timur yang ke-79. Bapak Ibu sekalian, pada peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur kali ini, tema yang diusung adalah Jawa Timur Bersatu Bersama untuk Maju. Tema tersebut mengandung makna bahwa mengajak kepada seluruh pimpinan pemerintahan se-Jawa Timur, baik dari unsur eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ayo kita bersama-sama lakukan kolaborasi, lakukan sinergitas membangun Jawa Timur, tentu tanpa melibatkan satu dan yang lainnya, termasuk bagaimana kita bisa mendengarkan dan melibatkan seluruh lapisan stakeholder pembangun daerah, diantaranya adalah swasta dan civil society. Bersatu bersama untuk maju tersirat makna bahwa kesuksesan dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development goal hanya bisa dilakukan dengan kolaborasi antar pihak, antar lini pemerintahan dan satu konsep kolaboratif governance. Pembangunan Jawa Timur tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga lebih penting lagi adalah dalam hal pembangunan SDM. Terciptanya SDM yang unggul dan berdaya saing global adalah karakter untuk bisa secara optimis bisa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Selamat hari ulang tahun ke-79 Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentu sesuai dengan temanya, tahun ini adalah Jawa Timur Bersatu Bersama untuk Maju. Selamat hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur, semoga makin maju, makin sejahtera, hidup Jawa Timur makin berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian tadi rapat paripurna istimewa dalam rangka kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-79 tahun. Jangan lupa tetap saksikan terus program News Event dan program lainnya di Jawa Pos TV. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.